Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Yang terhormat Ibu Mada Intan Sanusi dan semua rekan-rekan mahasiswa, di kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan materi tentang pengurusan jenazah. Nah, ini kaitannya dengan apa sih? Mari kita bahas sama-sama. Bab ini berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan dalam menghadapi sakaratul maut, memandikan jenazah, serta mengkafani jenazah. Nah, hal pertama yang saya bahas adalah tentang apa saja yang harus dilakukan saat menghadapi orang yang sakaratul maut. Nah, sebelumnya, kita sebagai manusia pada hakikatnya akan mengalami sebuah peristiwa bernama kematian. Namun, tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui kapan kematian akan datang. Sebelum menghadapi kematian, seseorang akan mengalami sebuah proses yang bernama sakaratul maut, yaitu yang mana suatu proses di mana dicabutnya roh dari jasad oleh malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Saat seseorang menghadapi sakaratul maut sebagai anak, keluarga, atau teman, kita haruskan melakukan 4 hal ini agar calon jenazah dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yaitu yang pertama, menghadapkannya ke arah kiblat. Saat kita berada dekat orang yang mengalami sakaratul maut, hendaknya kita mengarahkan badan orang tersebut ke arah kiblat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Qatadah, bahwasanya Nabi SAW ketika sampai di Madinah, beliau menanyakan seseorang bernama Al-Barra bin Ma'rur. Jawab yang hadir, ia sudah meninggal dan mewasiatkan sepertiga hartanya kepada engkau, dan mewasiatkan pula agar ia dihadapkan pada kiblat apabila ia sakit parah. Rasulullah SAW bersabda, betul pendapatnya. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Hal yang paling baik memang menghadapkannya ke arah kiblat. Namun, ada kondisi di mana orang tersebut sedang sakit parah yang menyebabkan sulit untuk digerakkan pada tubuh. Jika kondisi seperti ini, maka gerakkanlah sebagian anggota pada tubuhnya. Namun, jika tidak bisa juga, maka gerakkanlah menghadap ke arah kiblat walaupun hanya sedikit. Kemudian yang kedua adalah menalkin. Ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, maka kita disunahkan untuk menalkinnya. Proses menalkin ini adalah dengan membaca kalimat syahadat la ilaha illallah dengan suara yang lembut. Menurut pendapat para ulama ahli fikih, kita lebih disarankan untuk membacakan kalimat syahadat di telinganya saja, tanpa harus memintanya untuk melafadzkan hal yang sama. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, talkinkanlah orang-orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Saat memperdengarkan bacaan syahadat tidak perlu dilakukan berulang-ulang, cukup beberapa kali dan dilakukan dengan jeda waktu. Saat proses menalkin pun, kita lebih disarankan untuk tidak memperbincangkan hal-hal yang berbau duniawi dengan orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membaca surat Yasin. Proses sakaratul maut ada kalanya mudah bagi seseorang dan sulit bagi orang lainnya. Hal ini biasanya tergantung dari bagaimana kehidupan orang-orang tersebut. Ada kalanya seseorang yang kurang taat kepada Allah SWT akan menghadapi proses sakaratul maut yang cukup berat. Proses ini memang akan sangat menyakitkan bagi orang-orang yang seumur hidupnya jauh dari Allah SWT. Maka saat kita menemani orang-orang tersebut, disarankan untuk membaca surat Yasin sebagaimana dalam hadis riwayat Maqil bin Yasar. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Yasin untuk orang-orang yang akan meninggal di antara kalian. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bacaan Yasin ini juga diharapkan membantu proses sakaratul maut seseorang menjadi lebih mudah. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4, berprasangka baik terhadap orang yang akan meninggal. Hal keempat yang harus kita lakukan adalah berprasangka baik. Kita harus berprasangka bahwa orang yang akan meninggal tersebut akan mendapatkan husnul khotimah. Selama ia masih percaya dan mentauhidkan Allah, maka insya Allah ia akan mati dalam keadaan baik. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku berada pada setiap hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Itulah 4 hal
4 hal di atas adalah yang perlu kita lakukan jika sedang membersamai orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Semoga bisa kita amalkan dan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian untuk yang kedua adalah saya akan membahas tentang tuntunan memandikan jenazah. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara memandikan jenazah, saya perlu menjelaskan kepada rekan-rekan semua bahwa jenazah itu adalah jasad atau orang yang sudah meninggal dunia. Hukum memandikan jenazah ini adalah fardu kifayah. Adapun kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ketika meninggal dunia ada 4 hal. Yang pertama memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Syarat-syarat mayat yang wajib untuk dimandikan. Yang pertama, mayit itu adalah seorang muslim. Yang kedua, ada sebagian tubuh mayit yang dapat dimandikan. Yang ketiga, bukan bayi yang keguguran dan ketika lahir dalam keadaan sudah meninggal dunia. Yang keempat, mayat tersebut bukan mati syahid. Adapun syarat orang yang memandikan jenazah, yang pertama, muslim, berakal, balik. Yang kedua, berniat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, jujur dan soleh. Yang keempat, dapat dipercaya dan amanah, sehingga jika mayit ada aibnya itu tidak tersebar ke masyarakat. Nah, selanjutnya orang yang berhak memandikan jenazah, jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya adalah yang pertama, orang yang diwasiatkannya ketika mayit masih hidup. Dia mewasiatkan kepada seorang laki-laki untuk melaksanakan fardu kifayah memandikan jenazahnya. Maka kita dahulukan dia. Kemudian yang kedua, bapak atau kakek atau keluarga laki-laki yang terdekat. Kemudian ke muhrimnya atau istrinya. Nah, tapi jika jenazah itu perempuan, maka yang memandikan jenazah tersebut adalah ibunya, neneknya, kemudian keluarga terdekat dari pihak perempuan, yang perempuan juga, kemudian ada suaminya. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan di dalam memandikan jenazah tersebut. Yang pertama adalah tempat untuk memandikan jenazah. Nah, biasanya tempat itu seperti meja tetapi ada bolong-bolongnya supaya kotoran dapat keluar dengan mudah. Dan kemudian yang kedua, kita sediakan ember untuk tempat atau wadah air. Kemudian ada gayung. Kemudian air yang kita gunakan untuk memandikan jenazah yang kita letakkan di dalam ember atau langsung dari selang juga bisa kita gunakan. Kemudian kita memerlukan kampas seperti ini. Kita juga memerlukan katembat untuk menggosok lubang hidung atau kuping dan kotoran-kotoran yang ada di wajah jenazah. Kemudian kita memerlukan kapur barus. Kapur barus ini kita gerus dulu, baru kita campurkan dengan air. Nah, selanjutnya seharusnya ini ada daun bidara atau juga boleh menggunakan jeruk purut. Sebelum kita gunakan juga harus dihaluskan sebelum campurkan dengan air. Nah, kemudian kita memerlukan kain penutup untuk mayit. Ini supaya jenazahnya ketika dimandikan auratnya tidak terlihat. Kemudian ada sabun untuk membersihkan jenazah. Kemudian ada sampo untuk jenazah juga. Kemudian kita memerlukan gunting. Nah, ini kita gunakan gunting ketika dibutuhkan. Misalnya dalam keadaan berbusana, busananya susah untuk kita buka, maka kita gunakan gunting ini untuk membuka pakaian jenazah. Nah, kemudian masker ini harus kita gunakan ketika memandikan jenazah. Nah, orang yang memandikan jenazah juga memerlukan tong sampah. Tong sampah itu diperlukan ketika kita membuang kapas atau sampah-sampah yang lain dari kegiatan kita dalam memandikan jenazah tersebut. Adapun cara memandikan jenazah, yang pertama kita pakai dulu
sarung tangan. Kita letakkan mayit di tempat yang sudah sediakan. Tempat mandi yang sudah kita sediakan inilah tempat mandinya, dan tempat ini sebaiknya berlubang-lubang sehingga kotoran tersebut akan mudah turun. Nah, kemudian selanjutnya kita istinjakan dulu jenazah tersebut. Nah, dalam mengistinjakan jenazah, kita tidak boleh melihat aurat jenazah, harus kita tutup, tidak boleh langsung. Maka dalam memandikan jenazah sekurang-kurangnya ada 4 orang, tidak boleh langsung tangan kita mengenai aurat, tapi harus menggunakan alas dari dalam, dari atas air tetap dialirkan. Kita bersihkan sampai bersih. Nah, kemudian agak kita angkat sedikit kepalanya. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita siram jenazah 3 kali dari atas sampai bawah. Kemudian kita akan membersihkan gigi-gigi jenazah, kita bersihkan, kemudian lubang hidung, lubang telinga juga kita bersihkan pelan-pelan. Nah, air tetap dialirkan. Kita juga bisa menggunakan kapas ketika membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada jenazah tersebut. Dalam membersihkan, air terus disiram pelan-pelan, tetap dialirkan airnya. Ya, seperti itu menggunakan kapas. Kemudian kita siram air kepada jenazah mulai dari kepala sampai ke kaki. Kemudian kita membaca niat. Jika jenazah laki-laki, maka niat yang dilafalkan adalah nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Tapi jika jenazahnya perempuan, maka lafaz niatnya adalah nawaitul ghusla adaan hadhil mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian barulah kita siram air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Lagi dari ujung rambut sampai kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kita siram mayit bagian tubuh mayit sebelah kanan, kita siram sebanyak 3 kali. Kemudian kita lanjutkan di sebelah kiri bagian tubuh sebelah kiri mayit juga sebanyak 3 kali. Kemudian mayit kita miringkan ke sebelah kiri, kita siram dari belakang lambung bagian kanan mayit pelan-pelan dari ujung kepala sampai ujung kaki, juga sebanyak 3 kali. Kemudian kita miringkan mayit ke sebelah kanan, kita siram dari belakang lambung bagian kiri mayit sebanyak 3 kali juga. Nah, jika sudah, kemudian kita siram mayit
sambil kita beri sabun. Jadi kita sabuni, kita bersihkan seluruh badan mayit, tapi air tetap dialirkan. Terus air terus dialirkan bersamaan dengan disabuni sampai bersih. Jari-jari tangannya dibersihkan, terus sampai kaki-kakinya juga, pokoknya seluruh badan mayit harus kita sabuni. Sambil terus menyiramkan air kepada jenazah. Nah, kemudian kita ambil sampo. Samponya mana? Nah, kita sampuni mayit sambil disiram dengan air. Pelan-pelan kita sampuni sambil disiram. Nah, kemudian setelah menyampuni, kemudian kita air kapur barus kita siramkan ke jenazah tersebut. Kemudian air daun bidara atau bisa juga air jeruk purut kita siramkan kepada jenazah tersebut agar jenazah tersebut tidak mudah dikerumuni semut dan sebagainya. Bagaimanakah bila saatnya? Nah, selanjutnya kita akan melakukan wudhu terhadap jenazah tersebut. Melakukan wudhu untuk jenazah sama seperti kita melaksanakan wudhu ketika dalam keadaan hidup. Nah, adapun niat untuk mewudhukan jenazah adalah nawaitu wudhu'a an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Jika jenazahnya laki-laki. Jika perempuan, niatnya nawaitu wudhu'a ala hadhil mayyiti lillahi ta'ala. Barulah kita wudhukan jenazah. Yang pertama adalah menyiram wajahnya secara merata 3 kali. Menyiram wajahnya secara merata 3 kali. Dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil teman sejati. Ini 1, pelan-pelan ya. 2, kemudian kita basuh tangan kanan dari ujung jari sampai ke siku juga 3 kali. Kemudian pindah ke tangan yang kiri dari ujung jari sampai ke siku juga 3 kali. Kemudian selanjutnya kita siram kepalanya juga 3 kali. Kepalanya disiram 3 kali. Kemudian kaki kanan dari siku, dari dengkul sampai jari-jari kaki juga sebanyak 3 kali. Kaki kiri juga sama seperti tadi 3 kali. Nah, ini kain jenazah yang untuk jenazah dalam keadaan basah, maka harus kita ganti dengan kain kering. Caranya kita tutup dengan kain yang kering, kemudian kita angkat kain yang basah dari bawah, kita tarik pelan-pelan. Demikianlah cara memandikan jenazah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dimengerti, dapat dipahami, sehingga bisa diaplikasikan, bisa dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga adalah tuntunan mengkafani
jenazah. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu ada 5 tali kafan, kemudian ada 3 kain kafan dan 1 sarung kafan. Adapun cara mengkafani jenazah yaitu yang pertama tali jenazah untuk mengikat yang pertama letakkan tali jenazah yang pertama untuk mengikat atas kepala, kemudian tali kedua untuk menali bagian dada, yang ketiga kita letakkan untuk bagian perut, kemudian ini untuk lutut, dan yang terakhir untuk kaki. Nah, selanjutnya bentangkan kain kafan di atas tali tadi. 3 kain kafan dijejer di atas tali tadi. Nah, seperti ini. Ini seharusnya ada 3 ya, tapi saya contohkan 1 saja. Kemudian setelah itu letakkan jenazah di atas kain kafan tersebut. Itu seharusnya tangannya disedekapkan begitu ya, karena boneka jadi ya. Kemudian pasangkan sarung untuk menutup aurat jenazah. Kita tutup jenazah dengan kain tutup. Kemudian 3 kain kafan tersebut kita bungkuskan ke seluruh badan mayit. Setiap kain kafan harus menutupi seluruh bagian mayit. Di masing-masing kain kafan itu harus menutup seluruh bagian tubuh si mayit tersebut. Kemudian kita tali mayit tersebut dari kaki, kemudian tali bagian lutut, tali bagian perut, tali bagian dada, dan yang terakhir tali bagian kepala. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan tentang tata cara mengkafani jenazah. Semoga bisa diterapkan di kalangan masyarakat. Baiklah teman-teman semua, itu tadi adalah presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.